Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang berbahagia ini atas izin rahmat serta hidayah yang masih Allah curahkan kepada kita, sehingga pada malam hari berbahagia ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini. Alhamdulillah tadi telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian di Selasa kita. Selawat dan salam kami sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami berdiri atau duduk di sini, tapi tidak duduk, menggantikan yang seharusnya memberikan pengajian malam hari ini, yaitu Bapak Ustadz Evan Johar, karena beliau berhalangan tidak hadir. InsyaAllah kami jadi penserapnya. Meskipun nanti Bapak Ibu tidak sebaik yang disampaikan oleh Pak Ustadz, minimal untuk standar-standar kita saja. Baik Bapak Ibu, kami di sini mohon izin terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian nanti, mohon Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Karena al-haqqu min rabbik, kebenaran itu milik Allah, kesalahan milik kami. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-6. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan tentang bersuci Bapak Ibu. Jadi bila kita hendak melaksanakan sholat, kalau kita tidak berwudu atau bersuci, maka sholat kita tidak akan sah. Sama halnya seperti ini Bapak Ibu. Bila wudunya batal, maka sholatnya juga tidak akan sah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alat untuk bersuci itu Bapak Ibu, dalam fikihnya kami sebutkan fikih yang kami ambil, itu fikih dari mazhab Imam Asy-Syafi'i yang kami lanjutkan dan disampaikan oleh Buya Yahya, dan kami lanjutkan kembali. Nanti Bapak Ibu boleh melihat nanti videonya. Itu berkaitan tentang tahap.
suci itu Bapak Ibu ada 4. Yang pertama yaitu air. Lalu yang kedua yaitu debu atau dikenal dengan disebut dengan tayamum. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, batu atau yang sejenis dengannya. Lalu yang keempat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang ketiga ini sudah 1, 2, 3 ini sudah cukup, tapi ulama kita tetap membahas yang keempat itu, mensamak. Apa itu mensamak? Contoh Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya seekor kambing. Lalu kambing itu mati tanpa disembelih. Sedikit pun tanpa disembelih, mati dia. Najis tidak Bapak Ibu? Najis karena dia bangkai. Karena setiap bangkai itu dalam fikihnya najis kecuali bangkai ikan, kemudian bangkai belalang, dan yang terakhir bangkainya manusia tidak najis. Ikan dan belalang boleh dimakan, sedangkan manusia tidak boleh. Tapi bangkainya manusia itu bukanlah najis Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang bangkai ini seperti yang kami sebutkan tadi, kan dia sudah jadi bangkai. Ada kulitnya. Kulitnya itu bisa disamak Bapak Ibu, bisa digunakan. Nabi menyebutkan seperti itu. Suatu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada sahabatnya, dia menampak seekor lembu sapi. Dia mengatakan, kenapa tidak engkau ambil kulitnya? Disamak, bisa digunakan untuk tas, sepatu, baju bisa Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, yang keempat itu adalah mensamak. Cuman dari keempat ini Bapak Ibu, yang jarang kita dengar pembahasannya yaitu beristinja dengan batu. Pernah Bapak Ibu dengar beristinja dengan batu? Atau yang sepadan dengannya? Jarang sekali orang bahas Bapak Ibu beristinja dengan batu. Beristinja dengan batu itu Bapak Ibu, arti istinja itu adalah membersihkan bekas najis yang keluar dari lubang belakang dan lubang depan. Terbilang di Bapak Ibu, istinja itu membersihkan sisa najis yang keluar dari lubang belakang kemudian dan lubang depan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita beristinja. Sebelum kita masuk kepada istinja itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beristinja dengan batu atau yang sepadan dengannya itu memiliki 3 martabat. Memiliki 3 martabat. Jadi martabat yang pertama Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dalam fikihnya disebutkan yaitu dibersihkan dulu dengan batu atau yang sejenis dengannya, kemudian baru dengan air. Itu yang afdol. Jarang kita dengar Bapak Ibu. Dibersihkan dulu dengan batu, kemudian dengan air. Itu yang paling afdol. Boleh video ini boleh Pak lihat nanti, boleh di fikihnya Bu ya tentang taharah. Ada 9 episode kami menyampaikan mengulang kembali. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, memilih martabat yang kedua, memilih salah satu. Ada ulang lagi Bapak Ibu, yang kedua yaitu yang memilih salah satu antara air dengan batu, salah satu. Namun kata para ulama menyebutkan, ahli fikih dari mazhab Imam Syafi'i, didahulukan air. Tapi boleh memilih salah satu Bapak Ibu. Memilih salah satu boleh, tapi didahulukan air.
Kemudian martabat yang ketiga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala itu pakai batu. Martabat yang ketiga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beristinja pakai batu berbeda dengan tayamum Bapak Ibu. Kalau tayamum syaratnya tidak ada air, baru kita boleh tayamum. Misal, Bapak Ibu tak ada air, misalnya waktu sholat sudah masuk, kemudian tidak ada air. Bagaimana cara sholatnya? Tayamum. Jadi syaratnya untuk bertayamum itu tidak adanya air. Berbeda dengan beristinja pakai batu Bapak Ibu, beristinja pakai batu meskipun ada di sekitar kita ini air, bolehkah kita beristinja dengan batu atau yang sepadan dengan boleh? Boleh. Oh jijik, kata ahli fikih menyebutkan Bapak Ibu, kalau kita jijik dengan dilakukan oleh Rasulullah maka wajib kita mencobanya. Ini bukan perkataan saya Bapak Ibu, saya menyampaikan saja. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itulah martabat tentang beristinja pakai batu atau yang sepadan dengannya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beristinja pakai batu atau yang sepadan dengannya memiliki tiga syarat. Yang pertama Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah syarat berkenaan dengan alatnya. Syarat berkenaan dengan alatnya. Syarat berkenaan dengan alat istinja ini Bapak Ibu nanti ada terbagi 5. Yang pertama Bapak Ibu, syarat beristinja itu ada 3. Syarat berkenaan dengan alatnya itu yang pertama. Kemudian syarat berkenaan dengan caranya. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah syarat berkenaan dengan tempatnya. Dia Bapak Ibu 3. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Syarat berkenaan dengan alat istinja atau yang sepadan dengannya itu yang pertama Bapak Ibu adalah benda padat. Ini perlu Bapak Ibu dipahami. Benda padat. Benda padat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala adalah suci. Jadi dia tidak kena najis Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah yaitu tidak sesuatu terhormat. Tidak sesuatu terhormat. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kering, tidak boleh basah Bapak Ibu. Lalu yang ke-5 Bapak Ibu adalah setelah kering bisa mengangkat. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kalau memang belajar fikih itu seperti itu Bapak Ibu. Kami paham memahami fikih itu seperti itu, uraikan satu persatu. Insyaallah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini besar sekali manfaatnya kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita lihat satu persatu. Pertama benda padat. Dia tidak mesti batu Bapak Ibu hadirin dimuliakan Subhanahu wa taala. Yang penting dia padat. Tidak cair. Kemudian Bapak Ibu yang kedua suci. Dia bukan benda najis. Lalu yang ketiganya yaitu Bapak Ibu kering. Lalu yang keempatnya Bapak Ibu hadirin Subhanahu wa taala bisa mengangkat.
yang terakhirnya tidak benda terhormat. Yang kita bahas Bapak Ibu hadirin yang subhanahu wa taala, ya ini tidak benda terhormat yang pertama. Apakah itu benda terhormat? Para ulama kita menjelaskan bahwa benda terhormat itu seperti roti. Roti kan kering Bapak Ibu, kering. Apa boleh kita menggunakan untuk beristinja? Tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Ya, walaupun dia bisa Bapak Ibu, walaupun dia bisa untuk melap, ketika dia benda terhormat, maka dia tidak boleh digunakan untuk beristinja. Kami ambil satu contoh Bapak Ibu. Satu contoh. Bapak Ibu sering tidak menggunakan tisu? Ya, Sering nggak? Apakah bisa tisu itu digunakan untuk beristinja? Bisa Bapak Ibu. Dia mencukupi, dia memenuhi syarat yang kelima ini. Di mana kita menyebutkan syarat yang kelima? Tisu itu benda padat nggak Bapak Ibu? Benda padat nggak Bapak Ibu? Benda padat, sucinya dia. Suci. Bisa kering nggak Bapak Ibu? Benda terhormat? Tidak. Bisa mengangkat? Bisa. Maka tisu itu Bapak Ibu boleh digunakan untuk beristinja. Tisu basah? Kalau tidak memenuhi syarat Bapak, kena basah. Kan syaratnya tadi kering. Syaratnya gimana? Saya selalu pakai tisu basah. Untuk apa tisu basah? Untuk membersihkan. Ada air. Kalau tisu basah Pak, tidak bisa termasuk syarat yang berkenaan dengan alat ini. Syarat yang keempat kena kering. Tisu itu harus kering dia. Pertama benda padat, suci, tidak terhormat, kering dan bisa mengangkat. Kalau basah tidak bisa, Bapak. Karena soalnya kenapa, Bapak? Para ulama kita menjelaskan tentang basah itu. Najis itu akan berpindah bila kita bersentuhan dengan basah. Ini maaf saja Bapak Ibu. Wawaw kan najis Bapak Ibu. Wawaw itu bukan air liurnya saja yang najis Bapak Ibu. Tidak. Babi itu bukan air liurnya saja, sekujur tubuhnya najis. Bila Bapak Ibu basah bersentuhan dengannya, maka sesungguhnya pada saat itu najis itu telah berpindah. Hati-hati ya Bapak Ibu. Benda yang tidak kering seperti tisu basah tadi itu tidak bisa mengangkat. Sama dengannya, apa Ibu pernah nak mengelap tai ayam dengan gempel basah? Itu bukan mengangkatkan najis, malah itu memindahkan najis. Kalau tidak Bapak sucikan, Ibu sucikan gempel itu, kemudian Bapak Ibu lapkan ke tempat yang lain, maka najisnya akan menyebar. Hati-hati ya Bapak Ibu. Pernah kami sampaikan, akan menyebar. Najis itu akan berpindah kepada tempat yang basah kalau dia bertemu. Begitupun kebalikannya Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jika contoh Bapak Ibu, jika kita kering, contoh yang bau tadi basah, bersentuhan kita senggol basah, pindah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala berhati-hati sekali. Sama-sama kering. Kalau sama-sama kering, dua ulama menetapkan. Pertama, kami uraikan tentang mazhab Imam Syafi'i. Kalau kata mazhab Imam Syafi'i, kalau kering sama kering tidak akan berpindah. Contoh ini maaf saja Bapak Ibu. Kami apa disampaikan ulama saja. Kalau fikih itu tidak boleh tutup ya Bapak. Kalau tutup-tutupi tidak fikih namanya. Contoh Bapak Ibu, ini ada tai ayam. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemudian letakkan sejadah di atas tuh. Sejadah, tapi syaratnya tidak tembusnya. Ketika Bapak Ibu sujud di sini, maka sholat Ibu sah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kapan batalnya? Ketika najis itu sudah jelas bagi kita tebus. Sama dengan Bapak Ibu sholat. Misalnya ini contohnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sholat, kemudian jatuh cicak besar sebesar ini.
pas di tempat kita sujud. Kemudian ketika Bapak Ibu sujud, Ibu hindarkan itu. Tapi kalau kena dengan Ibu kata, karena najis itu adalah pertama Bapak Ibu, seluruh yang keluar dari jalur belakang, jalur depan itu najis Bapak Ibu. Kalau kita bersentuhan dengan najis, maka sesungguhnya pada saat itu ibadah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita batal. Tapi ibadah yang batal Bapak Ibu wudu tak batal. Bagaimana caranya? Pergi kita kamar mandi, sucikan yang terkena najis itu. Contoh tangan kita yang kena sucikan. Begitu dalam fikihnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sesungguhnya tisu itu bisa digunakan untuk beristinja. Sebenarnya orang mengelola diam. Ada dua awak sama yang ada betul tak boleh. Ada orang melarang ya. Kita sama yang mengelola diam ada. Oh, salam. Wah, ya Pak. Pak, Salam sama. kalau ada orang memeliharaannya Bapak Ibu, dalam fikirnya kita boleh memelihara anjing itu pertama syaratnya harus untuk menjaga ternak atau kebun kita contoh boleh. Tapi kalau hanya untuk memelihara hobi-hobi saja Bapak Ibu, itu diharamkan. Kata Ustaz, ini kami kutip ya Bapak Ibu, kata Ustaz Abdul Somad, siapa yang memelihara anjing maka amalnya satu hari dikurangi sebesar bukit Uhud. Kemudian kita masuk istilah Pak, kita masuk pertanyaan Bapak itu. Kita masuk. Bagaimana? Kalau orang yang memegang anjing ini, ketika dia pegang anjingnya basah, bersalam dengan kita, basah-basah, pindah kepada kita. Maka kita harus mensamak. Kalau tidak tahu dalam hukum fikihnya, baik kamu kembali kepada hukum asal. Apa hukum asalnya? Segala yang kita tidak ketahui, maka kita tidak dibebani dengan hukumnya. Tapi kalau jalan pada Pak misalnya sudah pegang bawa tadi itu, atau mandiin bawa itu di sungai mah, itu nampak ada Pak Mang itu ya. Terus ada Pak kan? Antu kok wajib Pak sama tahu Pak kan? Tapi kalau tidak mengetahui, maka kembali pada hukum asal. Apa hukum asalnya? Segala sesuatu yang tidak kita tahu maka terlepas kita dari hukumnya. Nah, begitu Bapak. Iya. Kalau gitu terlepas Bapak. Bapak lu dengarnya? Iya tergantung. Ketika makanya yang kita pahami dalam konsep fikih itu Pak, kita tahu. Nampaknya sama kita tangannya berkeringat itu megang wow itu. Tapi kalau hanya sifat was-was saja, tidak boleh kata mazhab Imam Syafi'i atau ulama bermazhab Syafi'i, sifat was-was itu adalah sifat dari bagian syaitan yang akan merusak kita. Nah, itu boleh Bapak. Kalau dalam fikih itu Pak, hitam katakan hitam, putih katakan putih. Tak boleh berkata dua. Kalau kita tidak tahu terlepas hukuman, jangan apa menduga-duga, tidak boleh menduga-duga. Nah, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan ya. Itu berkaitan tentang pokoknya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, syarat berkenaan dengan alasnya tadi, selagi benda itu benda padat, suci dia, tidak benda terhormat, kering dia, bisa mengangkat, maka sah digunakan untuk beristinja walaupun dia tidak batu. Walaupun dia tidak batu. Kalau Ustaz, kalau dengan tulang gimana Ustaz? Tulang Ya, misalnya tulang hewan, Tidak pada dulu. kita kan tidak tahu tulang kambing, tulang sapi. lalu kemudian apa tandanya? Sepadan dengan batu. Oh, tulang. Kalau tulang Bapak Ibu, kalau tulang nih ya, yang penting dia kirim mencukupi tidak syarat dengan ini. Cukup tidak syarat ini. Tulang itu benda padat ya, suci tidak dia tulang itu.
Sebenarnya Pak Ibu banyak cara bersuci, jangan gitu dah. Nah, maksudnya kan ilmu gitu. Ini kan katakan ilmu. Iya, batu apa ada? Kalau tulang itu Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mencukupi syarat yang kelima itu sah digunakan untuk bersihnya. Kalau coba darah ya bisa. Ah. Tisu sudah sah. Ya, sah. Lai keringnya, lai sucinya, lai bisa mangkatnya, lainnya nak ada terhormat. Tulang yang di meja. Lai. Apa? Tulang yang di meja. Tulang Cina kan? Nah, asalkan penuh syarat yang kelima ini, maka dia sah digunakan untuk bersuci. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, syarat berkenaan dengan caranya. Nah, ini Bapak bagaimana cara mensucikannya itu Bapak Ibu. Karena awak tahu syarat berkenaan dengan alatnya, kemudian cara ubah. Nah, kan jarang dibahas dengan Bapak Ibu. Syarat berkenaan dengan caranya adalah Bapak Ibu, pertama sampai bersih. Sampai bersih. Kemudian Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, wajib kalau disuruh 3 helai. Wajib. Misal contoh Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. 1 bersih dia. Kalau kita lap ya. 1 bersih dia. Maka buat 3-nya belum lagi Bapak Ibu. Harus sampai 3. Harus sampai 3. Kalau sudah 3 Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala tidak juga bersih. 4, 5, 6, 7 sampai berikutnya sampai bersih. Batas minimalnya ulama berasal Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, kami kutip dari beliau ya, nah, yaitu batas minimalnya 3, maksimalnya tidak ditentukan. Kalau 3 belum bersih, maka tambah yang keempat. Kalau 4 belum bersih, tambah yang kelima. Nah, begitu Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang berkenaan dengan caranya Bapak Ibu ada 2, yaitu pertama sampai bersih. Yang kedua minimal 3. Kalau batu Bapak Ibu dicontoh ya, dicontoh batu. Batu itu Bapak Ibu pastikan dia mempunyai sudut 4. Misalnya 4, 3 Bapak Ibu. Misal 1, contohnya batu Bapak Ibu 1, 2, 3. Boleh. Silakan. Boleh Bapak Ibu. Kalau tisu gampangnya ambil saja 3 lembar. Insyaallah bisa Bapak Ibu. Jadi itu bersyaratan dengan caranya. Kemudian Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, berkenaan yang ketiga lagi Bapak Ibu, yaitu dengan Jangan tempat. tisu basah juga lagi. Nah, ini di sini kami Bapak Ibu hadirin Subhanahu wa taala, kalau anda sampai waktu nanti insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan. Ambil tisu. Bersamaan dengan tempatnya Bapak Ibu, Ambil air yang yaitu yang pertama adalah masih dalam keadaan basah. Apa saudara pertama Bapak Ibu? Masih dalam keadaan basah. Apa arti masih dalam keadaan basah? Arti dalam keadaan basah itu dalam fikihnya Bapak Ibu, memang sewajarnya. Contoh ketika kita pipis atau buang hajat kan basah Bapak Ibu. Basah itu langsung, tidak tunggu-tunggu. Tidak tunggu-tunggu, masih dalam keadaan basah. Kalau sempat dia kering Bapak Ibu, ada bisa lagi Bapak Ibu. Bisa lagi. Contoh Bapak Ibu ketika buang air kecil, pipis contohnya, jadi tidak dicuci, kemudian langsung saja Ibu ke pasar. Habis pulang ke pasar baru dicuci, pakai di moksami baru tidak pakai batu. Tidak boleh. Tidak boleh lagi Bapak Ibu. Dia masih dalam keadaan basah. Masih dalam keadaan basah. Apa itu basah? Hal yang sewajarnya kita lakukan setelah kita beristinja. Kemudian Bapak Ibu, yaitu adalah setelah dalam keadaan basah,
Tidak, najis itu tidak kemana-kemana. Di antara lubang depan dan belakang itu tidak kemana-kemana dia. Kami maaf saja Bapak Ibu, maaf sekali kami Bapak Ibu menyampaikan ini terus terang saja. Sebenarnya kami apalah namanya Ibu menyampaikan ini takut kami tersinggung Bapak Ibu. Tapi demi fikih itu insya Allah kami sampaikan. Tapi Ya. banyak yang kemana-mana. Yang maksud yang kemana-kemana itu Bapak Ibu, maksud kemana-kemana itu. Contoh ini maaf sekali Bapak Ibu, saya sebutkan saja maaf sekali. Nah, di mana batasnya boleh beristinja pakai batu atau beristinja pakai tisu tersebut? Batasnya kalau perempuan yang bagian depan, kalau sudah sampai dia ke bagian ke bawahnya, batang penisnya itu ini menurut ulama ya, menurut ulama penjelasan fikihnya, maka tidak sah lagi ya Bapak Ibu. Tapi masih di kepalanya saja Bapak. Kalau untuk perempuan, ini kalau untuk perempuan yang di kiri kanannya, kalau sudah sampai ke selangkangan, maka di saat itu tidak boleh beristinja pakai batu. Tidak boleh lagi. Artinya masih di tempatnya. Tidak boleh lagi. Kalau masih di tempatnya Bapak Ibu, maka boleh kita beristinja dengan batu atau yang sepadan dengannya. Tapi kalau sudah melebar kemana-mana, maka tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian yang ketiganya Bapak Ibu hadirin subhanahu wa ta'ala, tidak tercampur sesuatu. Apa arti tidak bercampur sesuatu ini Bapak Ibu? Contoh, ketika Bapak Ibu buang air besar, kemudian jatuh buang air besar kita itu ke bawah, kemudian memercik ke atas lagi airnya. Ini adalah memercik ke atas airnya. Nah, kena dengan air itu. Ketika dia kena dengan air sudah bercampur dengan sesuatu itu, maka dia tidak boleh lagi beristinja. Berkemungkinan besar ketika kena air itu dia akan melebar jauh. Nah, dia Bapak Ibu. Maksud yang tidak boleh kena sesuatu tersebut. Bapak Ibu hadirin jemaah subhanahu wa ta'ala, itulah mengenai tentang tempatnya. Kami ulang lagi Bapak Ibu, berkenaan dengan tempatnya itu ada 3. Masih dalam keadaan berbasahan. Kemudian yang kedua, tidak kemana-kemana. Maksud kemana-mana tadi tidak melebar najis yang kemana-mana. Sesuai dengan area yang kami sebutkan tadi. Nah, kalau untuk perempuan kami ulang lagi, kalau laki-laki bagian depan itu tidak boleh ke bawahnya, di batang kemaluan tidak boleh. Kalau sampai ke sana menetes air pipisnya atau buang air kecilnya itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ada yang subhanahu wa ta'ala, tidak tercampur sesuatu. Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ada yang subhanahu wa ta'ala, kalau ingin bertanya boleh silakan Bapak Ibu. Berkaitan tentang batu tersebut atau sepadan dengan batu tersebut boleh. Kalau kami sarankan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat lengkapnya apa yang kami sampaikan ini, lihat lagi fikih ceramah fikih Buya. Judulnya Taharah, ada 9 episode. Nah, coba Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu tanyakan boleh mengenai beristinja pakai batu. Saya selama ini Bapak Ibu, pemikiran saya, kata saya batu itu sama dengan istilahnya apa namanya? Ibarat tayamum dengan air. Ternyata tidak Bapak. Tidak. Boleh memilih. Nah, begitu Bapak Ibu dari subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ragu beristinja dengan batu. Insyaallah Bapak Ibu sah. Bapak Ibu dari subhanahu wa ta'ala, ada yang ditanyakan boleh silakan beristinja dengan batu. Nah. Boleh, kalau begitu memang harus ditanya Pak. Kalau malu bertanya, obat yang tidak ada paham kita itu harus bertanya. Kalau tidak bertanya kita tidak tahu. Kalau pakai daun, Kalau pakai daun itu tergantung apa ya. Kalau daun masuk nggak dia syarat yang kelima tadi daun tadi. Dan contoh daun pisang, apa kering kan? Masuk nggak dia di sini? Padat nggak dia?
Daun pisang ini kadang-kadang apa itu ada yang nampak, ada yang basah. Kalau dia masuk ke sini daun pisang itu, insya Allah besar. Badat dia suci, dia tidak benar terhormat, kering, bisa mengangkat, insya Allah besar. Hah? Pak, kebanyakan orang acung mojo di batang pisang kan. Apa kayak daun? Baik, silakan. Marah saya batang pisang. Baik Bapak Ibu hadirin subhanahu wa ta'ala, kalau tidak ada lagi mungkin itu saja yang akan kami sampaikan, dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin subhanahu wa ta'ala kalau ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu ketika penyampaiannya, karena kami ulangi sekali lagi bahwasanya apa yang kami sampaikan ini adalah banyak terdapat kesalahannya. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu milik Allah, kesalahan itu milik kami. Bila Bapak Ibu hadirin jemaah subhanahu wa ta'ala kurang puas tentang apa yang kami sampaikan, boleh dilihat hari itu Bapak Ibu bertanya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.